Sahabat Fresh Juice yang terkasih, betapa bahagianya kita dapat berjumpa pada hari ini, Senin tanggal 2 Oktober tahun 2022, bulan yang penuh berkat, bulan Maria. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita dengan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hukum cinta kasih sudah diajarkan lama sekali kepada orang Israel, yakni sejak zaman Musa. Dalam kitab Taurat Musa, khususnya kitab Ulangan, diminta kepada orang Israel untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan seluruh kekuatan, dengan seluruh akal budi, dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Akan tetapi ternyata pemahaman mengenai sesama bagi orang Israel masih terbatas pada orang-orang yang menjadi bagian dari lingkaran hidup mereka. Dengan kata lain, bagi orang Israel sendiri, sesama bukan termasuk orang-orang yang tidak seiman, orang-orang yang tidak sebangsa, atau orang-orang yang tidak dikenal. Karena itu, dalam kisah yang begitu indah orang Samaria yang baik hati, Yesus mengingatkan kita bahwa sesama kita adalah siapa saja
yang hidup bersama-sama dengan kita. Bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, yang tidak dekat dengan kita. Orang Samaria yang diceritakan Yesus, dia tergerak hati oleh belas kasihan. Itulah martabat sejati seorang yang diciptakan Allah sesuai dengan citra Allah, agar kita punya hati seperti hati Allah. Orang Samaria ini tanpa memikirkan mengenai diri sendiri, ia kemudian mendekati dan menolong orang yang disamun itu. Bahkan ia rela untuk memberikan segalanya agar supaya orang itu selamat. Sahabat Kristus yang terkasih, tentu bagi kita begitu sulit untuk menemukan orang seperti orang Samaria yang baik hati. Siapakah sebenarnya orang Samaria itu? Tidak lain adalah Yesus sendiri bagi kita. Ia telah memberikan segala-galanya untuk merawat kita, untuk menemani kita, dan teristimewa untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan Yesus menghendaki agar supaya apa yang dibuat Yesus bagi kita dan bagi siapa saja, itu juga yang kita lakukan untuk sesama kita. Yesus telah berkata, apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka apa yang kita lakukan kepada orang di mana kita perlu untuk peduli, untuk membantu, itu semua kita lakukan untuk Yesus. Dan bukan karena jasa kita, akan tetapi ingatlah, itu semata-mata karena Yesus, karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita ingin agar supaya cinta Allah yang telah kita alami, yang senantiasa Ia anugerahkan kepada kita, juga kita lakukan, kita wujudkan, kita jalankan kepada siapa saja yang berjalan bersama-sama dengan kita, entah keluarga kita, entah orang-orang yang dekat dengan kita, entah siapa saja yang menjadi sesama kita. Dengan demikian kita menjadi sesama bagi orang lain. Kita menjadi Yesus bagi orang lain. Karena Yesus telah menjadi sesama kita yang begitu baik hati seperti orang Samaria ini. Sahabat Kristus yang terkasih, mari menjadi sesama bagi orang lain. Dan semoga kita selalu punya hati seperti Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi hati Allah bagi sesama kita. Tuhan memberkati seluruh hidup dan karya kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.